Selamat datang kembali di channel Narvi Film. Seperti biasa, kali ini aku akan membawakan kisah inspiratif yang diambil dari sebuah film yang berjudul The Founder. Film ini mengisahkan perjalanan Ray Kroc membangun restoran terbesar di dunia. Apalagi kalau bukan McDonald. Siapa sih yang gak tahu McDonald? Perusahaan asal Amerika ini terbesar dan memiliki banyak cabang di seluruh dunia. Beberapa bulan lalu, kita juga sempat dihebohkan dengan menu barunya, yaitu BTS Meal. Nah, penasaran gak sih dengan asal-usul berdirinya restoran ini? Yuk, langsung simak ceritanya. Pada tahun 1954, Ray Kroc adalah penjual mesin mixer milkshake atau susu kocok keliling. Ia berkeliling dari resto satu pindah ke resto yang lain untuk menawarkan produknya. Ray adalah orang yang gigih dan sangat ambisius untuk mencari uang. Terlihat dari apa yang dilakukannya. Ada sebuah ilmu bisnis dari Ray yang menarik untuk kita pahami. Ia mengumpamakan supply and demand persis seperti hubungan telur dan ayam, di mana jika terdapat banyak ayam, maka akan menciptakan banyak telur ayam. Dan sebaliknya, di mana banyak telur ayam, akan melahirkan banyak ayam pula. Begitu juga dengan supply and demand, di mana banyak permintaan pasar atau demand, maka akan mendatangkan banyak ketersediaan atau supply. Dan sebaliknya, apabila ketersediaan banyak pula, maka akan mendatangkan banyak permintaan. Itu kalimat favoritnya untuk menawarkan produk mesin susu mixer miliknya. Ia beranggapan jika pemilik resto menambah banyak mesin mixernya, maka akan membuat banyak permintaan es krim kocok karena resto yang memiliki banyak mesin dapat membuat pelayanan yang cepat sehingga pelanggan puas dan mendapatkan banyak pesanan. Namun meski begitu, Ray masih kesulitan mendapatkan pembeli mesin susu kocoknya. Saat jam makan siang, Ray singgah di salah satu restoran drive-in. Ia bermaksud memesan barbeque dan air soda. Pada zaman itu, restoran drive-in sangat populer di Amerika. Pengunjung tanpa perlu turun dari mobil dan dapat memesan makanan. Akan ada pelayan wanita menulis dan membawa pesanannya, dan customer pun dapat langsung menyantap makanannya di mobil. Namun, sistem populer ini memiliki kelemahan, yaitu pesanan yang lama datang, dan kesalahan pesanan pun sering terjadi. Nah, pada saat itu, Ray kesal karena pelayan membawakan makanan yang tidak sesuai dengan pesanannya. Setelah makan siang, Ray pun mencoba menawarkan produknya di beberapa restoran dan tak ada satu pun yang berminat. Ketika hari mulai berganti malam, Ray menginap di sebuah hotel sederhana untuk beristirahat. Ia pun memutar kaset yang berisi suara Presiden ke-30 Amerika sedang memberikan pidato motivasi yang diambil dari buku The Power of Positive Thinking. Persistence and determination alone are all powerful. Isi dari kaset itu mengatakan, orang yang gigih akan mengalahkan orang yang berbakat, berpendidikan, bahkan mampu mengalahkan orang yang jenius. Kuncinya adalah, jika kita merubah pikiran kita, maka hidup kita juga akan berubah. Ray pun mendengarkan dengan seksama kaset tersebut, hingga ia tertidur. Ia pun kembali ke aktivitas rutin keesokannya, yaitu menjual produk mesin mixer. Ray menelpon John, sekretarisnya. Ia meminta alamat restoran lainnya. John mengatakan ada pesanan 6 mixer di kota San Bernardino. Ray pun kaget, karena selama ini ia jual satu mesin aja udah susah banget. Restoran macam apa sih yang mau beli 6 mixer tersebut? Ray lalu meminta nomor telepon restoran tersebut untuk ditelepon buat memastikan. Ternyata pemilik restoran tersebut ada dua, yaitu kakak adik yang bernama Mac and Dick. Dan kebetulan Ray sedang berbicara dengan Dick. There might have been some kind of miscommunication. Top shelf left side, sorry. No problem. Tapi Dick terdengar lagi sibuk banget karena kebanjiran order. Ray pun mengkonfirmasi apa benar restoran tersebut memesan 6 mesin mixer. Dick pun bilang salah karena sebenarnya restoran memesan 8 mixer sekaligus. Karena Dick sedang kewalahan di restorannya, ia pun segera menutup teleponnya setelah memberikan alamat restonya kepada Ray. Setelah itu, Ray membuka peta miliknya untuk melihat alamatnya. Maklum ya, waktu itu kan belum ada Google Maps. Oke, lanjut. Ternyata alamatnya jauh banget. Namun karena Ray penasaran dengan restoran tersebut, itu tidak mengurung niat Ray untuk mengunjunginya. Lalu ia bergegas mengendarai mobilnya menuju ke sana. Dalam pikirannya, campur aduk nih, antara senang karena ia mendapat orderan yang banyak sekaligus penasaran dengan rupa restorannya. Karena selama pengalamannya mengunjungi banyak restoran, tidak pernah ia temui restoran yang membeli mesin mixer sebanyak 8 buah. Sesampainya di sana, Ray takjub dengan antrian yang panjang di sebuah restoran. Restoran tersebut bernama McDonald. Ia pun ikut dalam antrian panjangnya. Seseorang mengatakan jangan cemas, karena antrian di sini sangat cepat.
Ray pun keheranan karena makanan yang ia pesan hari dalam 30 detik saja. Di mana restoran drive-in pada umumnya Ray harus menunggu 30 menit untuk makanannya. Wah, pantas aja udah lapar bener si Ray ini ya. Oke, lanjut lagi. Ia juga heran dengan produk tersebut karena bukannya piring, sendok dan gelas yang disediakan restoran, melainkan kantong kertas dan gelas kertas. Ray agak bingung memperhatikan sekitarnya dan ngikutin cara orang makan tanpa piring dan sendok. Saat sedang asik menyantap burger, Ray ditegur seorang bapak-bapak yang sedang menyapu di halaman resto. Bapak tersebut menanyakan, bagaimana rasa burgernya? Ray pun menjawab, itu adalah burger terenak yang pernah ia makan. Ternyata bapak tersebut bernama McDonald, yang artinya pemilik restoran tersebut. Ray pun memuji restoran tersebut karena servisnya yang cepat dan unik banget. Senang dengan pujiannya itu, Mac pun mengajak Ray untuk mengunjungi dapurnya. Wow, Ray sangat kagum dengan sistem dapur McDonald. Mac mengatakan ia memberi nama sistem tersebut dengan sebutan Speedo System. Dan kunci kesuksesan restonya tersebut adalah kecepatan. Dick, yang adalah adiknya Mac, adalah orang yang jenius yang menciptakan sistem tersebut. Ray yang kagum mengajak McDonald bersaudara untuk makan malam. Karena ia tertarik dengan kisah mereka berdua selama menciptakan bisnis McDonald tersebut. Dan pada saat makan malam, Mac menceritakan semua hal yang berkaitan mendirikan McDonald's secara mendetail. Mulai dari membangun bioskop, sempat mencoba restoran drive-in. Lalu ide tindakan Dick mengeliminasi menu yang tidak terlalu dan menyisakan 3 menu saja, yaitu burger, kentang goreng, dan milkshake. Karena 3 menu itu menyumbang pendapatan mereka sebanyak 80%. Lalu, untuk menghemat biaya pembangunan, mereka memindahkan bangunan mereka ke tanah yang daerah yang lebih ramai. Dipindahin loh guys, bukan dibangun ulang. Tidak sampai di situ. Lalu mereka pun menghilangkan pelayan wanita. Jadi customer disuruh langsung memesan lewat jendela order. Supaya menghemat pengeluaran, Mac dan Dick mau menciptakan terobosan yang belum pernah ada, yaitu dapur yang dapat menyajikan makanan secara cepat. Mereka pun memikirkan ide ini matang-matang, lalu melatih seluruh karyawannya di lapangan tenis untuk membangun pola operasional dapur agar lebih cepat dan efisien. Sebuah sistem makanan cepat saji. Misalnya, mereka merancang peralatan custom untuk menaburkan saus tomat dan mayo. Lalu, karyawan yang menjalankan 2-3 tugas bersamaan dan bahan makanan yang sudah dirakit. Malamnya nih, Ray gak bisa tidur guys, karena masih takjub dengan ide McDonald itu. Lalu paginya, ia nyamperin McDonald bersaudara untuk menyampaikan sebuah ide. Franchise, 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 franchise. Ray menyuruh McDonald bersaudara untuk membuat franchise atau waralaba restoran McDonald karena restorannya sebagus itu seharusnya ada di seluruh penjuru Amerika. Sayangnya, ide ini pun ditolak karena sebelumnya pernah dicoba. Mac dan Dick tak sanggup membuat cabang karena kesulitan untuk menjaga standar dan kualitas restoran tersebut. Sehingga mereka pun gagal untuk mengontrol dan memilih untuk menutup cabangnya karena takut nama baik McDonald rusak. Mereka beranggapan lebih baik memiliki satu restoran yang bagus ketimbang mempunyai banyak restoran yang jelek. Tidak menerima alasan tersebut, Ray menanyakan kenapa mereka tidak memperkerjakan satu supervisor buat mengawasi cabang yang lain agar standar kualitasnya tetap terjaga. Tetapi karena Mac dan Dick orang yang tidak terlalu ambisius dan tidak berani mengambil risiko, McDonald bersaudara tidak berniat mencoba membuat franchise sekali lagi. Gagal untuk meyakinkan McDonald bersaudara, Ray pun pulang ke rumah. Ia menceritakan kekagumannya kepada istrinya dan ingin memiliki McDonald. Istri Ray yang bernama Ethel sempat mengajukan protes kepada sifat ambisius Ray, yang selalu ingin mencoba ide-ide baru yang dilihatnya. Ethel mengharapkan Ray dapat menikmati hidup karena mereka berdua sudah hidup berkecukupan. Dari Ray sendiri, ia mengharapkan Ethel untuk menjadi istri yang selalu mendukung apapun yang ia lakukan, bukan menjadi sama seperti orang lain yang meremehkan mimpinya. Singkat cerita, Ray pun gigih untuk membujuk McDonald bersaudara untuk membuka franchise. Mac yang akhirnya luluh mencoba menyampaikan kepada Dick bahwa ide franchise ini adalah salah satu mimpi terbesar Dick. Tetapi Dick ragu karena belum sepenuhnya percaya dengan Ray. Dan Mac mengatakan bahwa tindakan Ray dapat dibatasi dengan membuat perjanjian hitam di atas putih. Yang artinya McDonald bersaudara dapat mengontrol Ray karena telah terikat dengan hukum.
Perjanjian kerjasama pun terjalin. Secara resmi, Ray akan mengemban tugas perwaralabaan. Sebagai langkah awal, Ray mulai membangun restoran McDonald di Des Plaines, Illinois. Ia pun menggadaikan rumahnya sebagai jaminan peminjaman modal tanpa sepengetahuan istrinya. Restoran McDonald pun seketika ramai. Ray kesulitan untuk mengontrol kualitas produknya. Ditambah lagi, Ray sering bentrok dengan Dick, dikarenakan gagasan-gagasan dari Ray selalu ditolak Dick karena tidak sesuai dengan standar McDonald. Salah satu contoh nih, kerjasama iklan dengan Coca-Cola ditolak. Dick dan Ray memiliki karakter yang berbeda. Ray selalu bersemangat dengan menggebu-gebu untuk melakukan perubahan yang baik demi perusahaan. Sedangkan Dick cenderung berhati-hati dan mempertimbangkan risiko agar tidak merusak citra dari restoran miliknya. Lalu setelah McD milik Ray sukses, ia tidak puas sampai di situ. Ia mencoba menawarkan kepada teman-temannya untuk berinvestasi membuka cabang baru McDonald. Dan hasilnya, Ray dapat membuka 3 cabang dalam waktu 1 bulan dari investasi tersebut. Ini gokil banget sih si Ray. Bisa-bisa ya dia meraih teman-temannya. Ya secara gitu kan, McDonald pada waktu itu baru buka cabang, langsung sukses. Oke, kita lanjut lagi. Tetapi setelah beberapa minggu, Ray yang mengunjungi restoran milik temannya itu melihat kekacauan di dalamnya. Sampah berserakan di mana-mana, burger yang dimasak tidak sesuai standar, dan menjual menu makanan yang sebenarnya tidak dijual. Hal ini dikarenakan teman-temannya hanya bersedia mengeluarkan uang tapi malas untuk mengurus bisnisnya, dan lebih memilih bermain golf. Ia pun mendadak bertemu seorang Yahudi yang sedang menjual Alkitab. Ray pun menanyakan, "Lah, kenapa Yahudi malah menjual kitab agama lain?" Yahudi tersebut mengatakan ia terpaksa karena ia membutuhkan uang untuk menafkahi keluarganya. Ray pun mencoba menawarkan investasi untuk membuka cabang McDonald saja. Dan benar saja, investor kelas menengah lebih insentif untuk terlibat dalam bisnis dan bersedia patuh terhadap formula dan standar McDonald. Berbeda dengan investor kaya seperti temannya yang pemalas. Kerjasama antara pria Yahudi bersama istrinya sangat mengagumkan. Saat suami mengontrol dapur, si istri membagikan permen-permen gratis yang berlogo McDonald sebagai kegiatan promosi. Melihat itu, Ray pun iri dengan pasangan tersebut. Berbeda dengan dirinya karena memiliki istri yang tidak mendukung kegiatan usahanya. Sejak saat itu pula, Ray berpikir orang taat beragama bekerja lebih baik. Karena orang yang patuh terhadap hukum Tuhan juga kan patuh kepada standar operasional kerja. Ia pun merubah caranya. Ia berfokus mencari investor kelas menengah yang bersedia membuka franchise. Ia mendatangi tempat beribadah agama apapun di Amerika dan memberikan pidato untuk mempromosikan franchise-nya. Tak disangka loh guys, banyak orang-orang di sana yang ingin bergabung. Dalam sekejap, Ray pun sukses besar. Investor-investor taat beragama kelas menengah yang ia rekrut pada bagus-bagus kerjanya. Ini membuat McDonald memiliki standar dan kualitas yang sama di setiap cabang. Sehingga nama McDonald pun semakin terkenal. It's wonderful to see you. Give me an M! Saking terkenalnya, ia tidak lagi mencari orang untuk direkrut sebagai investor. Namun, orang-orang yang mencarinya untuk berinvestasi. Ia pun bertemu dengan seseorang yang memiliki restoran ternama bernama Rolly Smith. Smith mengutarakan minatnya untuk berinvestasi. Tetapi Ray dibuat gagal fokus karena kecantikan perempuan yang sedang bermain piano. Namun sayangnya, perempuan tersebut ternyata adalah istri dari Smith, calon investor baru McDonald. Namanya adalah Joan. Ia sama seperti Ray, menaruh minat yang besar terhadap bisnis dan memiliki ambisi yang sama pula. Ray pun semakin menyukai perempuan itu. All over town must have shine. Terlepas dari kesuksesannya, Ray mulai menghadapi kesulitan keuangan karena bagiannya dari keuntungan waralaba. Dalam kontrak, Ray mendapatkan keuntungan 1,4% dari semua cabang dan 0,5% untuk McDonald bersaudara. Namun Ray harus menanggung biaya operasional pembuatan sistem, pelatihan, dan perekrutan. Sedangkan McDonald tidak dibebani biaya apapun. Ray di sini baru merasakan rugi. Ia meminta negosiasi ulang untuk bagian lebih besar, namun Dick menolaknya. Jadi, walau ia sukses besar, tapi bisnisnya ini nggak sehat sebenarnya guys. Ray meminta tempo waktu atas utang pinjaman modalnya di bank. Tapi tak disangka, pembicaraan Ray dan karyawan bank didengar oleh Harry Sonborn, seorang konsultan yang menggemari makanan McDonald. Harry pun dibawa Ray ke kantor untuk menganalisa keuangan.
Harry mendiagnosa kalau bisnisnya Ray tidak sehat karena alur pendapatannya sempit. Ia mengatakan Ray tak bisa jadi kaya kalau cuma mendapatkan 1,4% dari burger yang harganya 15 sen. Ia seharusnya membeli lahan dan mendapatkan keuntungan dari penyewaan lahan, bukan membiarkan pembeli franchise mendirikan bangunannya sendiri. Karena McDonald bukanlah bisnis burger, melainkan bisnis properti. Keuntungan apabila Ray memiliki lahan adalah ia mendapatkan uang besar di muka tiap penyewaan gerai per tahun dan dapat menggunakan uang tersebut untuk membangun gerai yang baru. Lalu Ray dapat mengontrol pembeli franchise karena dapat mengusirnya apabila pembeli franchise tidak memenuhi standar. Selain itu akan mempermudah peminjaman modal di bank karena terbukti memiliki aset. Begitu kata Harry. Ray pun setuju dengan masukan konsultan tersebut dan menjadikan Harry sebagai rekan kerjanya. Sebuah PT pun didirikan dengan nama Franchise Realty Corporation yang bergerak dalam industri properti. Jadi, pada zamannya, bisnis properti itu berbasis perumahan, kantor, dan apartemen. Namun, Ray membangun bisnis properti berbasis franchise restoran, sebuah ide revolusioner pada saat itu. Perusahaan ini pun semakin sukses dan didukung investor-investor papan atas. Ia pun membeli lahan tempat McDonald pertama didirikan. Dick menelponnya untuk menyampaikan protes. Dick mengatakan Ray telah lancang karena melakukan perubahan yang besar tanpa berdiskusi dulu kepadanya. Ray menjawab bahwa bukan kewenangan Dick untuk terlibat ke perusahaannya karena menurut kontrak Dick dan Mac hanya mempunyai kontrol di dalam restoran saja, namun tidak di luarnya. Dan apa yang Ray lakukan bukan merubah McDonald, melainkan membangun perusahaan baru. Dan secara tidak langsung lewat bendera perusahaan barunya, Ray secara leluasa mengatur restorannya tanpa harus dibatasi oleh Dick dan Mac. Ia memulai kerjasama dengan Coca-Cola, lalu merubah dan menambah menunya. Dan bahkan untuk menghemat kos operasional restoran, Ray merubah milkshake alami menjadi milkshake instan yang dimana sebelumnya hal itu sangat ditentang oleh Dick. Hal ini dapat menghemat biaya listrik, karena sebelumnya restoran harus mendinginkan susu sapi asli dalam jumlah yang banyak ke dalam mesin pendingin. Sekarang hal itu tidak perlu, karena prioritas Ray pada saat itu hanya keuntungan yang banyak, bukan kualitas restoran yang baik seperti yang dilakukan Mac dan Dick. Setelah beberapa waktu, Ray dan John, yaitu istri dari Smith, selingkuh. Hubungan itu pun semakin serius hingga Ray memutuskan untuk menceraikan istrinya. I want a divorce. Sebagai bentuk kompensasi, ia memberikan rumah, mobil, tabungan, dan seluruh hartanya untuk mantan istrinya, kecuali saham atau kepemilikan perusahaannya. Cerita berlanjut ke Dick dan Mac yang marah kepada Ray lewat telepon. Mac pun yang sebelumnya enggan berbicara, merampas gagang telepon dari Dick dan akan membawa kasus ini secara hukum. Mac, how do you propose you do that? We will sue you whatever it takes. And you Ray bukannya takut, ia malah mempersilahkan. Karena perusahaannya level nasional, bukan lokal, dan perusahaannya memiliki puluhan cabang. Sedangkan Mac dan Dick hanya punya satu cabang. Mendengar hal ini, Mac yang terlalu marah pun jatuh pingsan karena diabetesnya kambuh. Saat di rumah sakit, Ray menjenguk dengan membawakan bunga. Dalam bunga tersebut terdapat sebuah amplop. Ray membelikan amplop tersebut kepada Mac. Setelah membukanya, Mac menemukan cek kosong yang memiliki logo McDonald. Ray pun menambahkan ia akan membayar berapapun agar Mac dan Dick menyerahkan kewenangan McDonald sepenuhnya kepada dirinya. Mac dan Dick pun menyerah karena mereka pikir sudah tidak mungkin mengalahkan perusahaan raksasa Ray karena mereka hanyalah restoran kecil. Mac dan Dick pun menelpon Ray dan mengatakan bersedia untuk nyerahin wewenang bisnis restoran McDonald yang telah ia bangun dari nol tersebut dengan syarat uang tunai sebesar 1,1 juta dolar. Sekarang setara dengan 26 juta dolar. Lalu kepemilikan penuh restoran pertama yang berlokasi di San Bernardino, lalu keuntungan 1% dari semua cabang. Ray pun menyanggupi semua persyaratan tersebut kecuali satu. Keuntungan 1% tidak tertulis di kontrak, melainkan secara kompromi. Karena Ray harus mengajak ngobrol semua pembeli franchise-nya terlebih dahulu untuk menyetujuinya. Ray pun menenangkan McDonald untuk tidak khawatir, karena ia mengupayakan 1% milik McDonald bersaudara tersebut. Setelah proses tanda tangan kontrak tersebut, Dick dan Ray bertemu di toilet. Dick penasaran, kenapa saat pertama kali Ray melihat dapur mereka dan melihat speedo sistemnya, Ray tak langsung mencuri ide tersebut dan mendirikan usahanya sendiri. Ray mengatakan kunci kesuksesan McDonald sebenarnya bukanlah terletak dari sistemnya, bukan juga dari rasa makanannya,
melainkan kekuatan itu melekat di namanya. McDonald, sangat Amerika sekali. Nama yang sangat luar biasa, melambangkan kejayaan Amerika. Kalau ia membangun restoran bernama Ray Kroc, ya tentu saja tidak ada yang mau makan di sana. Dan Dick McDonald pun menangis sambil menyesalinya. Restoran yang ia bangun dengan cinta terpaksa diserahkan ke orang lain. Ray pun mengganti nama perusahaannya menjadi McDonald's Corporation. McDonald bersaudara terpaksa mengambil nama mereka sendiri dari restoran aslinya dan Ray membuka waralaba McDonald baru tepat di seberang jalan. Akhirnya membuat McDonald bersaudara gulung tikar. Film berakhir pada tahun 1970, di mana Ray mempersiapkan pidato di mana ia memuji dirinya sendiri atas kesuksesannya dan bahwa dia mampu mencapai kesuksesannya melalui ketekunan, bukan melalui bakat atau etos kerja yang kuat. Sebuah epilog mengungkapkan bahwa McDonald bersaudara tidak pernah membayar royalti mereka, yang seharusnya mencapai 100 juta dolar per tahun, dan bahwa setiap hari McDonald's memberi makan sekitar 1% populasi bumi. Nah, bagaimana menurutmu kisah ini? Semoga kamu dapat mengambil pembelajaran di dalamnya. Jangan lupa, kalau kamu suka kisah-kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.